Kami dari kelompok 7A, Prodi S1 Keperawatan, akan membahas demokrasi untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan. Langsung saksikan videonya ya. Berbicara tentang demokrasi, maka kita harus tahu dulu apa pengertian dari demokrasi itu. Kata demokrasi ini berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Secara harfiah, arti demokrasi adalah demos rakyat dan kratos pemerintahan. Maka, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi ini menyiratkan arti kekuasaan pada hakikatnya adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, bentuk dan sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat, misalnya seperti kita tahu sekarang yaitu DPR. Kemudian yang kedua yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Sedangkan demokrasi menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan di mana rakyat secara langsung maupun secara tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh. Sejarah demokrasi. Konsep demokrasi muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi oleh seorang pembuat undang-undang dari Yunani kuno bernama Cleisthenes. Gambarnya seperti yang di tampilan itu ya teman. Demokrasi pada zaman tersebut adalah demokrasi langsung. Bangsa Sparta tahun 700 Masehi di kota Sparta diadakan voting dengan sistem skor. Nanti siapa skor yang paling banyak adalah pemenangnya. Kemudian Republik Romawi sering dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling banyak memberikan kontribusi atas sistem demokrasi, terutama karena bangsa Romawi yang pertama kali menggunakan sistem republik di antara peradaban barat saat itu. Nah, pemerintahan negara modern saat ini lebih mengadopsi demokrasi ala Romawi dan bukan Yunani, karena penerapan sistem demokrasi Romawi lebih menyeluruh dan membentuk karakter dari bangsa mereka. Kemudian, pada zaman abad pertengahan banyak bermunculan sistem pemilihan suara. Contohnya itu seperti perjanjian Magna Carta yang dilakukan Inggris tahun 1215 yang merupakan peristiwa penting bagi perkembangan demokrasi di budaya barat. Kemudian, bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur, tetapi terhambat akibat The Great Depression atau depresi besar di Amerika, hingga banyak negara lain yang berubah menjadi sistem kediktatoran. Contohnya itu seperti kemunculnya Nazi. Kemudian pada tahun 1960, banyak negara menggunakan sistem demokrasi. Nah, pada tahun 2010, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Dengan ciri-ciri pemerintahan demokrasi yang pertama, adanya keterlibatan warga negara, rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ke-8, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota perwakilan rakyat. Yang ke-9, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Baiklah, di sini prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima,
jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang ke-8, proses hukum yang wajar. Yang ke-9, penghambatan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Jenis demokrasi. Bentuk mendasar demokrasi: yang pertama, demokrasi langsung. 2, demokrasi perwakilan. 3, parlementer. 4, presidensial. 5, campuran. Bentuk lain demokrasi: yang pertama, monarki konstitusional. Yang kedua, republik. 3, demokrasi liberal. 4, sosialis. 5, anarkis. 6, sortation atau urutan pengambilan keputusan dipilih secara acak. 7, konstitusional. Yang ke-8, demokrasi konsensus. 9, supranasional. Yang ke-10, demokrasi inklusif. 11, politik partisipatif. 12, demokrasi kosmopolitan atau demokrasi global. 13, demokrasi kreatif. 14, demokrasi terpimpin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu terjadi dalam beberapa tahap, di mana tahap pertama itu adalah era demokrasi revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950, di mana bentuk demokrasi pada masa ini masih sangat sederhana karena hanya membahas mengenai hal-hal yang penting saja. Dan kemudian pada era ini juga disebut dengan awal mulanya munculnya politik-politik di Indonesia yang berguna pada masyarakat untuk melakukan pemilihan. Dan yang kedua itu adalah pada era demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana pada era ini muncul tambahan dan perbaikan mengenai demokrasi yang dimiliki Indonesia sebelumnya. Dan pada era ini juga sebagai puncak awal berkembangnya demokrasi di Indonesia. Dan pada era ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Dasar Sementara yang menjadi landasan konstitusional. Dan elemen-elemennya kita dapat melihat langsung, yaitu seperti munculnya perwakilan rakyat sebagai parlementer yang memegang peranan penting dalam tercapainya sistem politik di Indonesia. Dan demokrasi pada era ini dapat dibilang gagal karena adanya rasa berpihak terhadap partai-partai tertentu ataupun terhadap presiden. Dan adapun yang ketiga, era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Dan pada era ini juga mengalami kegagalan. Kegagalannya itu karena adanya pihak-pihak yang menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi dan tanpa memikirkan tentang politik nasional. Karena adanya beberapa partai-partai yang tidak memikirkan tentang politik nasional di Indonesia, sehingga politik nasional di Indonesia menjadi melemah. Dan hal ini juga terkait dengan melemahnya hak asasi manusia di Indonesia. Dan ini semua tidak luput dari penyimpangan dari sistem demokrasi terpimpin di Indonesia. Dan yang keempat itu adalah sistem demokrasi pada era Orde Baru, di mana pada era ini semua seolah-olah hanya berpusat kepada rakyat. Dan pada demokrasi, rakyat memiliki posisi yang istimewa, di mana alasannya karena sistem demokrasi ini diambil dari poin-poin penting dari Pancasila, yaitu semua berasal dari rakyat ataupun keputusan dari rakyat. Dan yang kelima itu adalah era demokrasi pada masa reformasi hingga sekarang, di mana di sini pada era ini kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Adapun contohnya, kita memiliki kebebasan pers ataupun PERS, dan pada masa ini masyarakat dapat hidup dengan damai meskipun adanya berbagai macam perbedaan. Pengertian sistem politik demokrasi, di mana sistem politik demokrasi ini adalah sistem politik yang memberikan perilaku sama kepada semua orang
atau anggota kelompok, dalam hal ini orang-orang pada lembaga pemerintah, baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Dalam hal ini, kemampuan masing-masing untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun ciri-ciri sistem politik demokrasi, seorang ahli bernama Bingham Powell, JR, menyatakan bahwa sistem politik demokrasi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Pertama, legitimasi. Pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat. Hal ini berarti bahwa hukum tertinggi disusun berdasarkan atas apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh rakyat. Kedua, peraturan yang mengorganisasikan perundingan atau bargaining. Untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Hal ini berarti bahwa pemilihan umum yang merupakan satu cara dalam sistem berlandaskan demokrasi untuk memilih dan menentukan suatu peraturan. Yang ketiga, sebagaimana orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting. Adapun maksud dari kata sebagai orang dewasa di sini adalah orang-orang yang sudah mencapai batas umur dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk ikut serta dan menjadi calon pejabat pemerintah. Keempat, penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa dalam pelaksanaan pemerintah umum dapat sesuatu ruangan khusus bagi calon pemilih untuk memberikan hak suaranya. Ruang ini disebut dengan balik suara. 5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers. Kebebasan berbicara berarti seluruh lapisan masyarakat berhak dan bebas menyuarakan pemikiran dan pendapatnya, atau lebih dikenal dengan istilah aspirasi. Setiap warga negara dapat mengemukakan pendapat mereka, baik dalam bentuk kritik, saran, dukungan, maupun tuntutan. Sedangkan kebebasan pers diselamatkan kepada rekan-rekan yang berkecimpung di dunia jurnalis untuk disebut dengan jurnalis atau wartawan. Lanjut, mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam pelaksanaannya, mekanisme sistem politik demokrasi memiliki komponen-komponen yang berpengaruh terhadap suasana kehidupan politik negara tersebut. Adapun komponen mekanisme tersebut antara lain: 1. Suprastruktur politik atau the governmental politics sphere, yaitu lembaga pemerintah atau alat perlengkapan negara yang termasuk ke dalam suprastruktur, yakni semua lembaga-lembaga negara yang ada di dalam konstitusi negara. Yang kedua, infrastruktur politik atau the social politics sphere, yaitu lembaga kemasyarakatan yang termasuk di dalam infrastruktur politik adalah lembaga masyarakat atau warga negara. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik sama-sama berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, yakni dalam hal perumusan kebijakan pemerintah dan perumusan undang-undang, serta infrastruktur politik yang merujuk pada lembaga kemasyarakatan juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah secara langsung, yakni sebagai lembaga pengawas pemerintah. Keduanya memiliki peran penting di dalam penyelenggaraan sistem pemerintah.